yang ada di Indonesia tentunya. Ya, dan PR-nya buat tim-tim yang suka ngegas di awal ini dan yang mendapatkan momentum di hari pertama adalah gimana cara mereka adaptasi berikutnya ketika tim-tim lain yang udah lebih beradaptasi berdasarkan hari pertamanya. Tapi yang kita lihat sekarang dari Alpha 7 tadi match pertama mereka juga masih cukup bagus, masih masuk di bagian top 3. Bahkan tadi match pertama mereka berhasil mendapatkan berapa tadi? 8 eliminasi untuk Alpha 7 dan puas dan finish di hashtag yang ketiga. Berarti ada tambahan 13 total poin yang mereka dapatkan, itu yang menjaga game poin mereka dari arah tim Reject dan juga Vampire. Boom sedikit tergeser karena tadi tidak mendapatkan placement point sama sekali, hanya mendapatkan 2 eliminasi di match yang pertama. Di Wrangle ini bakal jadi penentuan karena udah sering banyak orang bilang, bahkan Eldoge juga bilang bahwa ini OG mapnya buat PUBG Mobile. Lu download PUBG Mobile, bonus map di Wrangle. Pasti. Setidaknya map inilah yang dimainkan oleh semua player. Apalagi kalau kita berbicara para professional player, mereka bahkan sudah sangat hafal beberapa cekokan yang sangat jarang dimainkan. Ketika kita hanya bermain klasik, ketika kita hanya bermain mungkin maksimal FT gitu ya. Tapi mereka sudah mengetahui itu semua. Maka daripadanya bentuk nyata kompetitif adalah di E-Rangel. Lagi-lagi gue ungkapkan. Dan kenapa gue sangat senang melihat E-Rangel bahkan sampai 3 kali. Itu juga pasti sebuah jawaban objektif dari PUBG Mobile bahwasanya ya map ini yang harus dimaksimalkan semua tim gitu loh. Nggak boleh kayak E-Rangelnya sudah banyak, mereka justru sangat kurang. Tapi tetap ketika orang bisa menguasai Miramar, Sunhawk, itu juga pasti nilai lebih bagi mereka untuk mengunggulkan poin lagi. Ya, akan lebih greget lagi kalau misalkan ada map baru nanti untuk masuk di kompetisi. Amin. Atau ada reward lagi untuk E-Rangle, untuk Miramar, untuk Vikendi juga. Kemarin gue gemes banget itu ngeliat PMCS, kenapa nggak bonus mapnya sekalian tambahin E-Rangle buat, tambahin Vikendi buat di shuffle mapnya gitu loh. Buat di random mapnya gitu. Jadi kayak Vikendi lagi dengan persiapan tim yang mungkin terbatas. Karena kan Vikendi jarang banget sekarang untuk masuk di kompetitifnya. Dan ternyata circle-nya bouncing ke arah sebelah barat ini akan segera terjadi penumpukan. Gak usah segera karena udah terjadi. Bagian timur crowded banget dari segi player-player dan tim yang akan segera melakukan rotasi. Yang paling enak sejauh ini adalah tim Nova. Itu dia, Nova seperti diberikan anugerah IHC ya dengan jalur yang sama juga. Ini membuat mereka jalur yang sangat enak banget. Sementara bagian kanan atau dari arah jam 3 sampai arah jam 6 itu padat sekali, terhitung setidaknya 6 sampai 7 tim mungkin akan masuk dari tempat yang bersamaan. Tapi jangan tergocek teman-teman semua, sebenarnya lingkup lingkarannya masih cukup besar. Jadi sebenarnya pergerakan masih bisa dilakukan dari celah-celah tertentu. Namun crossfire juga bisa dilakukan. Dan ingat, ini level global, tembakan-tembakan mereka bahkan melebihi kalian yang pakai aim assist. Karena player-player yang bahkan tracknya menggunakan vehicle, jadi di tracking pun mereka masih bisa. Dan yang menjadi dibilang kayak jadi sorotan sekarang adalah circle kayak gini, itu tempat enaknya hafalan. Lu bakal ambil school apartemen school, lu ambil water towernya Rozok, lu ambil bagian gudang sekitarannya Pochinki, atau lu bisa ambil gundukan di sekitarannya Pochinki juga. Jadi kayak udah agak hafalan sebenarnya kalau kita ngomongin circle yang seperti ini. Bahkan dari arah Bumi Sport mereka sudah bisa mendapatkan satu knockdown berdekatan tim Falcon. Mendapatkan satu, tapi ternyata granatnya bakal dilemparkan kembali berdekatan momentum Bumi Sport Playboy dalam kondisi yang berbahaya. Namun ternyata granat dari Playboy juga bisa memulangkan satu pemain dari arah tim Falcon. Action dipulangkan begitu saja dan Nerds sedikit terselamatkan karena dia berpindah, tapi IC tertangkap, IC terlindas, juga terlindas Bumi Sports. Serigala kalau udah nyetir mobil makin ngeror mereka. Ini ngeri sekali dari Hungry Beast Boom Esport. Tadi gua kira knockdown yang terjadi akan dibiarkan begitu saja, tapi ini tim selevel Falcon yang dikomitkan oleh Boom Esport. Benar-benar mereka mendapatkan 3 eliminasi, tapi Reject juga menjadi satu tim yang mempunyai kecenderungan untuk berperang. Jelly, Pasta tadi udah membahas juga, mereka mendengar adanya pergerakan, mereka mendengar adanya tembak-menembak, mereka juga join dan bahkan dapatkan satu player dari Boom. Sebuah keuntungan yang tidak menjadi maksimal karena akhirnya Boom pun kehilangan satu player, tapi Zebra Master juga mendekati Boom. Ini banyak sekali tim-tim yang mencoba untuk bermain tengah, mungkin melihat kesuksesan Boom di hari kemarin, tapi di awal-awal salah satu raksasa bahkan lihat bagaimana action dan top begitu frustasi karena tim Falcon pulang ke lobby Pasta. Ya, action ekspresinya udah nunggu lobby berikutnya. Tapi agak sedikit terlambat dari menurutku keputusan dari Bumi Sport untuk cabut karena akhirnya mereka harus kehilangan satu anggota mereka lagi. Frenzy masih ada, Flyboy masih ada, Razy masih ada, berarti yang dipulangkan Ponpi tadi karena terculik oleh pemain dari tim Reject, langsung dihantam di knock-in begitu saja. Tidak ada celah untuk seorang Ponpi diselamatkan oleh 3 pemain Boom yang lainnya. Tapi lihat dari Flyboy, dia masih berputar-putar, masih mencari tambahan informasi lagi. Apakah ada satu penyusup di sekitar mereka, bahkan granat yang dilemparkan oleh Ditluskia hampir saja membuat tumbang seorang Razy. Tapi untungnya Razy hanya menerima 11 damage yang dilemparkan oleh pemain dari Ditluskia, dan ternyata heal up-nya sudah selesai dan Boom akan melanjutkan ke arah checkpoint mereka yang berikutnya. Ini tempat yang menurut gue gak
enak kalau diambil. Transit di sini oke, tapi untuk jenjang lebih panjangnya ini nggak bagus di tempat ini. Itu dia, kendaraan akan sangat mudah untuk dihancurkan di Yes. sana. Dan gue sebenarnya ya, selain dari beberapa hal yang tadi kita bahas, gue pengen banget update bisa nge-heal di mobil itu untuk pengemudi bisa dilakukan. Tapi Frenzy baru tadi kita katakan bersama untuk transit mereka tadi bisa masuk ke dalam compound, ternyata tidak juga karena satu player dari Boom tertumbangkan oleh Vampire yang juga mengubah paradigma permainan mereka di bagian outer Iya. terus menuju ke arah bagian sentral, dan tadi satu eliminasi pertama masuk ke tim kelelawar tersebut. Yap, ini yang menurut gua decisionnya agak buru-buru dari Bumi Sport karena udah gak terlalu banyak tempat yang bisa mereka screening lagi, gak ada banyak tempat yang bisa mereka cek lagi dengan keterbatasan vehicle yang mereka punya. Tadi tinggal 2 vehicle kan ya, satu Dacia sama satu Bagi kalau gua nggak salah lihat dan nggak salah ingat dari Bumi Sportnya sendiri, sampai akhirnya mereka oke kita ambil rumah biru. Itu sebenarnya rumah enak, tapi kan ini circle masih masuk circle yang ketiga dan masih ada kemungkinan besar circle ini akan bouncing ke bagian lain, dimana itu tempat benar-benar kebuka banget. Dari VPE bisa nembak dari arah apartemen, apalagi arahnya lebih jelas lagi, bukit belakang juga sangat terbuka. Jadi otomatis dari Bumi Sport, kalaupun 2 orang ini masih bertahan, gua nggak jamin kendaraan mereka masih bisa dipakai. Itu dia, yang paling utama tentunya vehicle sih, memang akan sangat kesulitan di tempat tersebut ya, apalagi posisi mereka juga deadlock, mereka nggak bisa bergerak karena bagian-bagian mana-mana lagi, dan bahkan diikuti kali ini next row-nya juga demikian sama, mereka masuk ke arah bagian shack kecil saja. Gue mau melihat terlebih dahulu berapa player tersisa, ternyata next row-nya juga menyisakan 2 orang, berarti terbukti beberapa tim yang memang sudah pincang dari bagian awal, bergeraknya udah cukup tidak terarah. Ya. Kali ini tim Smoke yang juga kena benar, masih tetap tidak terlalu maksimal untuk tim yang padahal di Frelis benar-benar mendominasi, benar-benar baik dalam setiap permainannya. Nino bahkan sekarang belum ada eliminasi. Miyaki juga satu player yang sangat baik di bagian prelimination, sekarang di kontes oleh tim Deadwolf yang sebenarnya berada di bagian posisi bawah mereka, tapi Gatekeep sekarang lebih on point, bahkan mereka sekarang belum masuk dalam zona, sudah dijaga oleh tim Deadwolf lebih sempurna. Ya, dan lo harus lihat juga, perhatikan lagi di arah top 5-nya ini adalah 5 tim yang memang sudah punya cukup banyak pengalaman di panggung global. Dan jadi wajar kalau misalkan kita ngelihat Zebra Master tiba-tiba gak perform, terus dari Hafiz tim mereka juga gak perform. Mungkin secara player ada pengalaman, ada beberapa pemain mereka yang mungkin sempat menjadi camat di tim yang udah pernah ke ajang global, tapi tetap camat ya hanya sebagai pengamat gitu loh, bukan sebagai orang yang merasakan experience di dalam in-game seperti apa. Dan Zebra Master terlihat mereka hanya bermain cukup safety, berharap compound mereka selalu didatangi oleh zona. Ada Deadwolf juga di sekitar mereka. Ini 2 tim yang menurut gue kayak objektif gameplay banget gitu untuk menghindari perang sampai di late game nanti. Itu dia, mereka benar-benar tidak mau melakukan kontestasi kalaupun tidak diperlukan gitu ya. Berbeda dengan misalnya ada beberapa tim yang tadi dari awal kayak misalnya Boom, misalnya tim Falcon yang memang sering sekali melakukan atau melalui peperangan. ROW juga begitu, tapi kali ini Alpha 7 akan menghadapi salah satu tim dari community yang ada di bagian Amerika Latin sana, itu tim Smoke, di mana Miyaki dan juga satu player lainnya Nino sepertinya di bagian lower ground sana akan mulai dipantau, bahkan dikejar oleh Mafioso, ditembak tapi belum ada sebuah damage yang terjadi. Dan lihat bagaimana tim-tim yang tadi sempat disebutkan Pasta dengan pengalaman global mereka sangat bijak ketika memang sudah tidak worth it, ketika ini peperangan di bagian luar zona yang mengindikasikan mereka bisa ter-take down bahkan oleh zona seperti Nino, mereka masuk dalam zona, gatekeep saja di dalam daripada berlama-lama di bagian luar. Karena ini adaptasinya beda aja. Adaptasi di panggung PMWI atau ada di panggungnya PMWC nantinya, PMGC dan global turnamen lah. Settingan suaranya beda cuy. Ini kan lobby yang emang udah settingannya turnamen banget. Ya. Beda sama tiket lobby turnamen. Tiket lobby turnamen sama server turnamen settingannya berbeda. Beda, betul. Kayak kecepatan blue zone-nya, terus dari diameter circle mengecilnya, Damage zonanya. DPS blue zone juga berbeda. Jadi kalkulasi mereka juga harus lebih diadaptasikan kembali. Dan yang udah punya pengalaman banyak adalah tim-tim yang sekarang ada di bagian papan atas. Walaupun mendapat gangguan, tapi mereka masih bisa tenang, masih bisa tahu sikap apa yang harus mereka ambil terlebih dahulu. S2G sekarang lihat pergerakan mereka juga dengan sangat hati-hati, datang dari bagian utara, tidak terlalu buru-buru mereka untuk masuk ke dalam zona. Dan Smoke Gaming benar-benar di zoning banget rotasi yang akan mereka lakukan, diganggu oleh Alpha 7, terus terganggu juga tadi oleh beberapa pergerakan dari S2G. Depan mereka bahkan masih ada Zebra sebenarnya nggak terlalu banyak bergerak sih, hanya memprediksi kira-kira tempat yang aman di sebelah mana. Mereka ambil center circle-nya, mereka ambil seperempat circle-nya, itu yang bakal menguntungkan untuk zona berikutnya. Dan jadi juga dari Deadwolf yang hampir saja menerima gangguan, bahkan masih ada yang datang dari bagian belakang. Ternyata Mafioso masih bisa menemukan pemain dari Deadwolf walaupun ada truk yang terjadi, tapi ternyata Kadeso masih memberikan backup walaupun satu anggota mereka, Megrelin, dipulangkan ke arah lobby. Ini luar biasa banget bagaimana layer-layer yang dilakukan, bahkan Karil dengan sangat low tetap bisa menumbangkan satu player lagi dari tim Deadwolf. Guizo menjadi the last man standing, jauh sekali ada Revo dan juga Karilio tentunya masih bisa mengamati. Rato Boy pun juga ditumbangkan, membuat kali ini Guizo benar-benar sendirian saja, apakah bisa untuk bergerak ke
karena bagaimana lagi karena sudah sangat terpantau dan bahkan dari tim Smoke benar-benar dipulangkan ke lobby tadi oleh tim yang lainnya dari tim Alpha 7 ketika terganggu dengan banyaknya tim termasuk Reggie dari tim Reject di bagian atas sana. Sekarang ujiannya baru terjadi, bahkan fans dari Alpha 7 di bagian kamera sudah mulai harap-harap cemas bisakah tim mereka kembali bangkit karena Karilio cukup jauh di bagian belakang, Pak. Betul, ada di balik batu atau di balik pohon itu dari Karilio butuh diselamatkan tapi masih diganggu juga oleh pergerakan dari Arden Wolf. Masih mencoba Guizhou, kali ini granat bahkan dilemparkan dari Connect. Dia bisa mendapatkan 1-2 tumbang dari arah tim Alpha 7 bahkan Remo dipulangkan menuju ke lobby. Sebuah pembalasan yang datang dari Dead Wolf. Walaupun semua teman-temannya sudah dipulangkan tapi one man show dari Guizhou mampu untuk memberikan tekanan balasan menuju ke Alpha 7 seperti diajarkan kembali jangan songong sama anak baru. Itu dia, walaupun gua baru tapi gua punya semangat yang tidak akan Langsung bagus. lemes penontonnya. Itu dia, lihat langsung gigit jari, langsung termenung. Memang masih ada Mafioso, tapi tinggal sendirian. Di bagian atas juga ada tim yang lain, tapi berpindah karena bagian peperangan yang lain. Royal of Wars memenuhi sebuah undangan perang dengan tim IHC. Cold Gold sedang tertumbangkan, ada Eragon dan juga satu player lain di bagian depan sana. Tapi Rivas di bagian atas justru tumbang. IHC akan semakin membabi buta maju ke arah bagian depan. Akankah ada knockdown? DBS sudah dipegang, tapi ternyata Smoke masih cukup tebal. Terbantu dengan adanya tim Nova tadi di bagian atas dan granatnya connect. Satu orang lagi di balik semua bagi sudah cukup low HP bakal dihantam begitu saja dan tak ada emas dipulangkan langsung. 1-2 pemain bersekarang lobby tapi IHC masih belum tenang karena dari cek di bagian atas ini akankah dihajar kembali karena ada satu takedown dari Sarah bersekarang seorang Siol. Tapi ternyata sang pemuncak klasemen Mafioso harus tumbang tadi di tangan tim yang lain yang membuat sekarang terbuka. Reject, Vampire, IHC, bahkan sampai Boom Esport. Ada kesempatan untuk semakin mendekat apalagi Reject yang masih memiliki 4 player bersamaan dengan RCB. Tapi Reject kali ini di kontes di tempat lain Boom juga menumbangkan player-player Vampire. Rogu kali ini apakah bisa untuk bertahan turun ke arah bagian bawah dulu. Ini stage kelima yang benar-benar panas karena semuanya memperebutkan tahta pinggir zona agar masih bisa hidup di Ya, kali di ini. bagian barat bakal chaos banget tapi Godless bakal mencari akankah dilidas tapi ternyata nabrak menuju bagi lawan malah dia dibuat terletak oleh seorang duelo dengan sangat sigap meng-cancel revive-nya dan langsung menghajar post dari arah IHC. Godless pun dipulangkan S7 di bagian lain sudah dipulangkan ke arah lobby termakan oleh Zebra Master yang sepertinya sudah mulai bangkit tapi Reject kali ini sudah kehilangan satu orang di depan sana dan ada backup yang bakal datang dari bagian belakang. Divine masih menyembunyikan dirinya dari arah tim-tim lain. Sebuah setup yang begitu brilian dilakukan oleh Reject di sekitaran Bukit Kentang. IHC memang sangat-sangat baik tadi dalam menghentaskan Royal of Wars untuk pulang ke lobby. Tapi tim asal Jepang, para Onisan dari tim Reject benar-benar baik. Pertahanan mereka sempurna. Bukit Kentang dikuasai dengan sangat baik karena tidak menempatkan hanya 1-2 titik tapi beberapa titik beda yang akhirnya membuat mereka bisa melakukan pertahanan. Tapi gue ada kekhawatiran. Boom, yang dari tadi melakukan tembakan karena bagian Vampire beberapa tumbang hanya tereliminasi satu. Berarti Vampire juga masih ada 3 player bahkan langsung dibahas sekarang. Vampire Stone tadi melakukan tembakan dan boom di luar zona pasta. Ini yang gue bilang, ke situnya gampang, keluarnya susah, makanya nggak ada yang ambil tempat itu. Dan mungkin tadi yang akhirnya diputuskan sama Boom adalah karena udah nggak bisa untuk screening area lain lagi, jadi ya udahlah kita ambil aja di area ini bermaksud bisa dapat dan bisa lolos ketika nanti zonanya berpindah, tapi ternyata sudah dikontrol terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari tim Nova dan sekarang Nova bakal langsung ditabrak. RCB bakal mendekat kali ini Dream dengan DPS yang masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua, hanya bisa mendapatkan satu. Nova masih ada long skirt yang bakal melakukan sebuah revive, masih bertahan di balik sebuah shake. Ada granat yang dimasak kali ini, akankah terpulangkan Nova bergerak lebih karena granat langsung dilempar begitu saja meletot pada hijau, tapi ternyata masih tercover dengan adanya sebuah vehicle yang memblok damage dari granat RCB. Tapi RCB tidak ada penyelamatan yang bisa dilakukan. Tidak healing sama sekali. Order tadi langsung masuk dalam zona. Tapi lihat, pintarnya Nova dan beberapa tim dari PL adalah tentang timing. Mereka tidak terburu-buru kayak RCB masuk dalam zona. Mereka healing dulu ketika sudah masuk dalam zona. Dan sekarang bagi bisa digunakan. Tapi Ray ditumbang. Dari Boom hanya menyisakan satu orang yang sudah sangat low tadi. Tapi dari tim Vampire juga tidak mudah sama sekali. Zebra Master melakukan nade. Stone ditumbangkan di sana. Mungkin Flyboy bisa mendapatkan eliminasi dari knockdown ini. Tapi Zebra Master makin mendekat. Sorak-sorai dari para penonton juga sudah ramai. Nade kedua akan dilempar karena bagian Vampire. Tapi Swipe mencoba untuk melakukan pertahanan. Tapi utility yang dilemparkan ke mereka tidak membuat Vampire mudah untuk maju. Ya, masih tenang ternyata Vampire untuk melakukan proses revive yang akan membuat kondisi pemain mereka menjadi 3 kalau misalkan berhasil, tapi ternyata bakal di-push kembali. Zebra Master tidak membiarkan hal ini mudah untuk tim Vampire.
Satu akan bertahan, granat sudah mulai dimasak, akan dilemparkan. Akankah granat ini mampu membuat Vampire lebih unggul, tapi ternyata Vampire ditinggalkan. Habis dicolek ditinggal, begitu saja dilupakan Vampire-nya. Zebra Master berfokus untuk menuju ke arah objektif berikutnya. Ini cukup mengejutkan karena tidak biasanya tim-tim yang memang membangun agresivitas meninggalkan mangsa yang sudah sangat lemah. Ini seperti tarik ulur komodo, kan gigit sedikit, dilepaskan terlebih dahulu, ditunggu pincang lagi dari Vampire. Mungkin itu yang akan dimaksudkan oleh tim dari Zebra Master, Masta. Hei Zebra, kamu pikir ini kelelawar macam apa? Habis ditoel ditinggalkan begitu saja, terghosting begitu saja, sudah fokus tapi malah dihilangkan, malah ditinggalkan. Tapi itulah yang terjadi di PUBG Mobile. Lebih memilih untuk objektif masuk ke arah zonanya, lebih memilih yang pasti daripada yang tidak pasti. Itu dia, dan yang pasti kali ini adalah order yang tertekan oleh Deepless Kia Poriko. Dua pemain baru dengan chips melakukan tembakan-tembakan ke arah bagian dari Nova. Tapi ternyata tim bernama Reject lagi-lagi menjadi tim yang paling agresif dari bagian atas. Tidak hanya Nova, dari Regnum Karya Bra juga ditumbangkan. Nova bahkan pulang ke lobby. Reject, apakah ini juga menjadi bukti bahwasanya kebangkitan region Asia Timur sudah tidak merupakan main-main lagi, Basta? 11 cuy. Wah. 11 eliminasi dikumpulkan oleh Reject sejauh ini. Benar-benar mencari korban-korban untuk di wrangle yang pertama di match yang kedua. True the Grass kali ini melihat pergerakan ke arah sebelah kiri langsung merespon dan menembak menuju ke arah Vampire. Walaupun belum ada knockdown pasti yang mereka dapatkan, dan akhirnya ada satu knockdown lagi menuju ke arah Vampire, tapi bukan dari Reject melainkan dari Next Ruya. Itu dia Next Ruya yang memang hanya misalkan dua player ternyata masih menebar ancaman, tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh. Wolf tadi dan juga satu kawan itu seorang Kane, seorang Tony kayak ditumbangkan, dan Vampire baru saja mendapatkan winner chicken dinner. Tidak terlalu maksimal di game kali ini, terlihat cukup baik, tapi tadi karena Zebra Master, karena Next Ruya, akhirnya Vampire pun juga ditumbangkan. IHC membangun jalan untuk masuk dalam zona ini menjadi calm before the storm, kecuali bagi Deepless Kia yang punya compound di tengah zona. Ya, dan harus dicatat dengan up-nya perform dari Next Ruya ini sangat berpotensi untuk membalap poin dari Album Esport. Hanya mendapatkan 50 total poin mereka untuk sementara ini karena mereka tidak mendapatkan placement poin sama sekali. Tapi Next Ruya, hashtag 6 udah nggak dapetin tambahan 2 placement. Kalaupun mereka pulang sekarang, mereka udah bisa untuk membalap poin dari Album Esport. Itu dia, sudah berbeda 1 poin saat ini ya untuk Next Ruya. Tapi yang tidak hanya berbeda 1 poin, bahkan terus melampau tinggi di hashtag yang kedua, mendekati hashtag yang pertama. Reject kali ini dia dapatkan knockdown lagi, masih belum menjadi sebuah eliminasi karena Rogue masih knockdown. Sementara Next Ruya akankah melihat Ziol yang juga melakukan prone saja. Tim-tim di bagian outer sekarang agak cukup kelimpungan. Baru gua katakan sudah ada tembakan dari seorang Wolf, belum mengenai Ziol. Ziol akan terpantau, tapi ternyata seorang Ziol lah yang mendapatkan knockdown tersebut dan masih bisa untuk kembali merangkak. Tapi masih ada satu player lagi dari Next Ruya, dan itu dia IHC, dipulangkan oleh salah satu perwakilan Turki. Next Ruya bahkan mereka sudah berhasil membalap poin dari Bumi Sport untuk sementara ini. Dan Reject mereka masih berempat, walaupun ada satu anggota mereka yang masih belum bisa mendapatkan elim. Tapi kontribusinya gue yakin pasti ada, karena nggak mungkin satu orang pelanglenglong gitu aja, kayak pelangaplowo gitu aja udah pasti nggak mungkin. Pasti akan ada kontribusi yang dilakukan, entah dari utility, entah dari sharing informasi, ataukah dia sebagai scouternya. Pasti ada kontribusi yang dia lakukan. Dan sekarang Reject termasuk salah satu tim yang masih prima dengan empat anggota mereka bersama dengan Deepless dan juga tim Zebra Master. Bahkan Zebra Master sudah mulai bounce back. Itu dia, sudah mulai mengejar secara poin. Ketika sekarang mungkin nanti habis, mungkin nanti mengejar Deepless Kia juga. Tapi Deepless Kia sebenarnya masih untuk bisa melakukan sebuah permainan ya. Tapi dari Deathwolf juga ini masih punya satu player. Gua nggak tahu apakah nanti akan dia lakukan, karena benar-benar stay low saja, tidak terlalu join lagi. Namun itu dia, papan bawah sekarang sudah mulai mendapatkan poin. Sementara Deepless Kia masih menunggu, peluru mereka sudah mulai terkikis, dan ternyata datang juga tim yang lain, itu dari tim Zebra Master sepertinya melakukan beberapa utility. Poriko di bagian luar nggak terlalu kelihatan, tapi ternyata diamati oleh seorang Chosen 22K yang langsung membuat Poriko pulang ke lobby kah? Belum ternyata, tapi sepertinya nggak ada penyelamatan yang bisa dilakukan. Ya, karena dia di bagian luar akan sangat greedy kalau misalkan Deepless keluar dari bagian compound mereka. Granat dilemparkan kembali, masih belum bisa mendapatkan knockdown. Di bagian lain dari Zebra Master mengincar tim Reject. Satu berhasil mereka amankan. Mereka melakukan fight karena dua tim yang berbeda di waktu yang bersamaan. Poriko sudah dipulangkan ke lobby, tapi Kois kali ini Chosin, maksud gua, masih bersabar dia, masih menunggu momentum. Bahkan ada sayur kol yang bergerak juga dari Zebra Master. Kapan lagi ngeliat Zebra pakai kilisut? Benar-benar menyatu di bagian perumputan. Tapi dari Reject kita lihat dengan adanya duelo yang melakukan flag, ini bisa jadi
pembeda lagi dengan smoke yang semakin habis. Walaupun memang Reggie Ocho Divine terus digranati terus menerus membuat damage yang cukup besar. Tapi pemenang knockdown baru gua katakan ternyata Elzada atau Niel Zada dapatkan sebuah knockdown langsung berdiri. Salah satu pendukung dari Amerika Latin tentunya, tapi duel yang maksud hati untuk melakukan sebuah knockdown yang cukup banyak, tapi ternyata hanya dapat satu. Seorang Demonor, kami tidak mendapatkan seorang Niel Zada, membuat reject cukup tertekan. Walaupun masih ada 3 player yang aktif dari tim Zebra Master mau coba maju, tembakan lagi, crossfire terlalu banyak terjadi, Pasta. Ini udah bukan 3-way showdown lagi, tapi 4-team showdown. 4 team yang bakal langsung melakukan fight bersamaan sambil berganti mereka bertukar-tukar peluru, bertukar-tukar granat, tapi seperti yang dari Divine. Dia berusaha untuk melakukan up ataupun revive. Sekarang sedang ter-takedown, dan sekarang malah yang rontok duluan adalah tim Zebra Master. Mereka yang mancing perang, mereka yang dirontokin duluan, tapi granat dari seorang Zwolf. Kali ini dari Wolf akan langsung melemparkannya, connect begitu saja bisa untuk mendapatkan pemain dari arah Dead Wolf. Satu tim kembali dipulangkan ke arah lobby. Sebuah pergerakan dari arah belakang backstep yang sukses, bro. Zebra Master tidak menyadari dari pergerakan Deadwolf. Deadwolf tidak menyadari pergerakan Nextruya. Yep. Dan dari semua perang tersebut, Reject tertawa. Kembali menjadi 4 player. Kembali lagi bangkit. Dan ini mungkin akan menjadi ancaman yang paling besar. Mengingat satu player mereka, Divine, mempunyai senjata haram bernama MG3. Ini kita belum melihat update adanya P90 berarti ya. Untuk di turnamen ini, kita tapi udah bisa menikmatinya di PMCS. Yes. Dan juga udah bisa menikmatin di klasik dan ranked sekarang, karena sudah bisa kalian nikmati untuk bisa mendapatkan P90 yang bisa kalian dapatkan di supply box ataupun di airdrop yang ada di map di Wrangle. Dan tentunya dari Reject kali ini yang kembali lagi bangkit dengan keempat anggota mereka. Sudah tumbang 2, 1 sekarat, masih bisa selamat pula mereka karena ada gangguan dari arah tim lain yang secara tidak sengaja membantu posisi Reject untuk heal up kembali. Itu dia. Dan ini lihat bagaimana dari tim Reject sudah menguasai 50% dari zona. Dari tim Deep Plus Kia dengan tidak ada healing dilakukan. Gua khawatir mereka sudah tidak mempunyai lagi sebuah boosting yang dimiliki. James tadi menggunakan persen harusnya. Beberapa saat lagi dia sudah terproduksi 50%. Tapi seorang Sarah Nolbu ditumbangkan dengan sangat baik dengan M4-nya, Pasta. Itu dia offside position, dia diam di bagian jendela terlalu lama. Ada satu knockdown yang mereka dapatkan, tapi ternyata kali ini Nextruya bakal masuk, granat dilempar ke dalam sana. Berhasil di dodge, tapi ternyata bisa untuk mendapatkan Nolbu yang nge-knockin Reject, yang dapat elitnya malah tim lain. Nextruya bakal agresif. Mereka sudah berada di bagian luar dari rumah ini. Jendela juga mereka kontrol dan zoom. Lagi-lagi bisa untuk mendapatkan pemain dari arah tim di Plus Kia. Last man standing di bagian dalam sana. Terpush kanan kiri, granat dimainkan, memainkan sebuah timing, dan dia naik ke arah atas. Swoop kayaknya berniat, atau Zwolf berniat untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Reject. Satu orang sudah mulai kelihatan. Terus crash kali ini, tapi belum reload. 0/10. Skarl dari Zwolf. Itu dia. Bahkan sekarang habis dengan hanya DBS, tentu tidak bisa untuk jarang mendengar. Bisa terpantau oleh tim Reject. Itu dia terpantau dan ter-takedown. Lagi-lagi pertahanan sempurna benteng Takeshi dari tim Reject yang tidak terpatahkan. Bahkan bisa jadi akan menjadi 15 eliminasi, tapi dari Nextruya seperti tiada habisnya memberikan gempuran dari seorang Kane. Tadi memberikan knockdown ke bagian duelo. Kai akan mulai keluar, eliminasi keempat masuk ke tangan dari Reggie. Apakah ini kemenangan yang berikutnya bagi tim asal Jepang? Dicari Istanbul Wildcats. Nextruya hanya misalkan satu orang dari Divine. Kalau kata Jelly Wing ke bagian depan, meletup di sana, memberikan knockdown, ternyata tidak. Akan dimajukan lagi, ditembak lagi, pick off, dan kemenangan bagi tim Reject di game yang kedua. Gila Dogi. Waduh. Gue ngerasain banget itu. Waduh. Euforianya, serunya Reject untuk bisa mengontrol zonanya. Bahkan Waduh. secara langsung kayak mereka terbantu dengan Dewi Fortuna yang membangkitkan